Satuan Narkoba Polresta Bandung menangkap 6 orang kelompok geng motor sindikat peredaran narkotika jenis sabu di markas geng motor ternama. Harga telur yang terus melonjak naik membuat para pembeli lebih memilih untuk membeli telur dengan kondisi retak dengan harga lebih murah. Vaksin merah putih buatan Universitas Erlangga kini telah diberi nama oleh Presiden Jokowi bernama vaksin Innovac. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, berita pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Jajaran Satuan Narkoba Polresta Bandung menangkap 6 orang kelompok geng motor sindikat peredaran narkotika jenis sabu yang diedarkan di wilayah Kabupaten Bandung. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan 3 kg sabu. Berikut sejumlah barang bukti lain seperti bong, senjata api, dan senjata tajam. Inilah detik-detik proses penangkapan tersangka pengedar sabu yang dilakukan oleh jajaran Satuan Narkoba Polresta Bandung di sebuah rumah yang dijadikan markas oleh salah satu kelompok geng motor ternama yang juga merupakan sindikat peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional. Di lokasi ini petugas mengamankan satu orang berinisial RR yang merupakan ketua geng motor. Penggerebekan dan penangkapan tersangka RR ini adalah pengembangan dari sebelumnya yang sudah menangkap tersangka lain di lokasi berbeda. Mirisnya kasus peredaran sabu ini melibatkan anak di bawah umur yang dijadikan sebagai kurir. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati 3 paket sabu kristal seberat 3 kg dibungkus menggunakan plastik kemasan teh dari Tiongkok. Lalu petugas juga mengamankan belasan paket kecil sabu siap edar dan barang bukti lainnya seperti bong, timbangan senjata api, berbagai jenis senjata tajam, dan aksesoris geng motor. Usai mengamankan RR, petugas kembali melakukan pengembangan sehingga didapati total tersangka berjumlah 6 orang. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, pengungkapan peredaran sabu ini dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan pengintaian selama lebih dari 1 bulan. Pengungkapan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Alhamdulillah, ini merupakan tangkapan terbesar selama Polresta Bandung berdiri dengan barang bukti sabu sebanyak 3 kg. Ini merupakan rangkaian dari ungkap kasus pada bulan Juni 2022, di mana kami mengungkap ada sabu yang paketnya hanya 1 gram waktu itu, namun memperkerjakan anak di bawah umur dengan jaringan geng motor sempalan dari geng motor yang sudah beralih ke ormas. Ini tetap tidak mau beralih ke ormas, dia tetap jadi geng motor dengan klan 133. Kita bisa lihat atributnya geng motor tersebut. Kemudian dari situ kami melaksanakan kegiatan rangkaian penyelidikan lanjutan sehingga dalam waktu 1 bulan lebih, 1 minggu, kami bisa ungkap rangkaian kegiatan dengan barang bukti sekian banyak, di mana pengembangan kami ada di salah satu rumah di Ranca Ekek dengan ketua geng motornya ada di situ. Dengan barang bukti 3 kg kita bisa amankan ketua geng motornya dengan inisial RR, ya, usia 30 tahun. Dengan terungkapnya kasus peredaran sabu ini, 40.000 warga Kabupaten Bandung terselamatkan dari jeratan narkoba. Sampai saat ini petugas masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan jaringan internasional yang terlibat dengan para tersangka. Sedangkan ke-6 tersangka yang telah ditangkap dijerat pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka kegiatan Musyawarah Rakyat Indonesia di Gedung Youth Center Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan warga dan sebagai wadah bagi publik untuk menyuarakan aspirasi politik mengenai calon pemimpin di tahun 2024.
Bertempat di Gedung Youth Center Arca Manik, Kota Bandung ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka secara langsung kegiatan Musyawarah Rakyat Indonesia pada Minggu siang. Kegiatan tersebut dihadiri ribuan masyarakat Jawa Barat dari berbagai kalangan. Pada kunjungan kerja Presiden Jokowi ini, masyarakat diundang untuk menyampaikan aspirasi terkait sosok pemimpin Indonesia pada tahun 2024. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan menurut undang-undang atau konstitusi yang mengusung calon presiden dan wakil presiden adalah partai atau gabungan partai, namun saat pencoblosan yang berhak menentukan adalah rakyat. Menurut Jokowi, musyawarah rakyat ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat, serta menghasilkan pemimpin yang mau bergerak untuk rakyat yang tidak hanya duduk manis di istana. Menjaga persatuan di antara kita menuju ke 2024. Setuju enggak? Kompak. Dan saya senang ada musra, gagasan musra ini baik, musyawarah rakyat, sehingga rakyat memiliki ruang untuk berdemokrasi, untuk menyampaikan keinginan-keinginannya, baik mengenai Indonesia ke depan seperti apa, baik pemimpinnya seperti apa diinginkan rakyat. Memang kita harus tahu juga bahwa menurut undang-undang, menurut konstitusi, yang mengusung calon presiden wakil presiden itu adalah partai atau gabungan partai. Iya. Tapi pada saat pencoblosan itu yang menentukan gantiannya adalah rakyat. Jadi sekali lagi, musra adalah instrumen berdemokrasi. Kegiatan Musyawarah Rakyat Indonesia selanjutnya akan dilaksanakan di Makassar dan Jawa Timur, yang akan dihadiri juga oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, serta puncak Musyawarah Rakyat Indonesia akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno dengan melibatkan 100.000 massa pemilih pada tahun 2023. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Presiden Joko Widodo memberi nama Inavac untuk vaksin merah putih. Vaksin virus corona atau COVID-19 buatan Universitas Airlangga Surabaya itu masih dalam proses tahapan uji klinik fase 3. Hal tersebut diutarakan Rektor Universitas Airlangga saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi motivasi ribuan mahasiswa baru UNER. Saat ini Presiden Joko Widodo telah memberi nama Inavac untuk vaksin merah putih. Vaksin virus corona atau COVID-19 yang dikembangkan UNER itu saat ini sedang menjalani tahapan uji klinik atau diuji coba kepada manusia fase 3 yang berlangsung sejak 27 Juni lalu setelah memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sebelumnya telah melalui uji klinik fase 1 yang dimulai pada 8 Februari 2022 terhadap sebanyak 90 subjek relawan. Selain itu juga telah menjalankan uji klinik fase 2 yang dimulai pada 27 Maret 2022 terhadap sebanyak 405 subjek. Pada uji klinik fase 3, vaksin merah putih disuntikan kepada sebanyak 5.000 subjek relawan. Kendati uji klinik fase 3 masih sedang berjalan, Presiden Jokowi telah memberinya nama Inavac. Jadi kan gini, vaksin merah putih ini kan banyak, gitu kan? Dari berbagai macam sumber, ya. Nah, karena fase 3 juga prosesnya sudah mendekati akhir, tentu Pak Presiden bagaimana sekian tahun yang lalu disampaikan nanti Pak Presiden akan kasih nama. Nah, pada kesempatan ini Pak Presiden memberi nama dengan nama Inavac. Ada vaksin BUMN sebenarnya juga yang dikasih nama oleh Pak Presiden dengan Indovac. Jadi ada Indovac, ada Inavac. Yang Inavac adalah vaksin untuk vaksin merah putih namanya Inavac. Nah, itu aja sebenarnya. Sementara proses untuk fase 3 masih tetap berjalan dan alhamdulillah insya Allah
nanti mulai Senin kita juga bisa mulai untuk uji klinis dalam rangka penggunaan booster dan lain-lain. Itu PPUK-nya juga sudah terbit dari BPOM. Tentu kami sangat berterima kasih atas support yang luar biasa dari BPOM juga berkenaan dengan pengembangan vaksin ini. Jadi sebenarnya lagi-lagi ini ada penamaan saja dan Pak Presiden sudah berkenan, tentu kami juga mengapresiasi dan berterima kasih Pak Presiden sudah memberikan nama Inavac sehingga ke depan kita akan lebih mudah lagi menyebutnya. Sambil menyelesaikan fase 3 termasuk untuk yang booster. Pak, dengan Inavac itu UNER sendiri akan menghitung vaksin tersebut akan digunakan tahun kapan? Enggak, itu soal yang lain, kita proses saja pokoknya sesuai dengan proses mekanisme yang ada. Ini semua fase 3 udah. Jika nanti uji klinik fase 3 telah rampung, selanjutnya masih akan dievaluasi minimal selama 3 bulan untuk membuktikan keamanan dan khasiat vaksin. Rencananya vaksin merah putih yang kini oleh Presiden Jokowi diberi nama Inavac akan diproduksi massal oleh PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Masih di kabar Indonesia, seiring tingginya harga telur ayam ras di pasaran, sejumlah warga mensiasatinya dengan membeli telur dengan kondisi retak. Hal itu dilakukan karena harga telur retak dinilai jauh lebih murah. Membeli telur dengan kondisi retak tersebut dilakukan oleh sejumlah warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi, persisnya di Kelurahan Kapuharjo, Kapanewon, Cangkringan, Sleman, DIY. Sri Lestari ini misalnya membeli telur kondisi retak langsung di tempat peternakan ayam penghasil telur. Ia menyebut telur kondisi retak harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan telur kondisi bagus. Jika di pasaran harga telur kondisi bagus saat ini mencapai Rp30.000 per kilogram, namun harga telur kondisi retak hanya Rp15.000 per kilogramnya. Biasanya pembeli untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual dalam kondisi telur olahan. Peternak pun mengaku tak mempersoalkan sejumlah warga yang membeli telur dengan kondisi retak tersebut. Namun demikian, peternak sendiri mengaku prihatin dengan kondisi pedagang telur ayam di pasaran karena banyak di antara mereka justru mengalami sepi pembeli akibat dampak kenaikan harga telur. Ya, belinya yang terjangkau aja, semampunya aja. Berarti beli yang aneh ya? Yang udah dipecah, dari pecah. Untuk apa Bu kalau? Buat lauk Sehari-hari anak-anak. Oleh peternak ayam biasanya sebelum dijual akan dilakukan sortir terlebih dahulu untuk memisahkan telur kondisi bagus dengan yang retak. Untuk telur dengan kondisi retak ringan biasanya cukup dibungkus plastik langsung. Sementara untuk kategori retak berat akan dipecah terlebih dahulu, selanjutnya dibungkus dengan kantong plastik tembus pandang sehingga memudahkan untuk dibawa pulang oleh pembeli. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Bisnis yang berhubungan dengan hobi masih terus menggeliat seiring bertambahnya jumlah penggemar, salah satunya bisnis pakan burung. Apalagi saat kebutuhan yang terus meningkat, tidak ada salahnya berbisnis dengan basis hobi bisa menjadi pilihan utama untuk usaha. Seperti kios pakan burung milik Firman yang menjual ragam pakan burung yang dibutuhkan para penggemar burung maupun pedagang pakan ternak pinggir jalan. Inilah kios pakan burung milik Firman yang ada di Dusun Perengkembang, Kelurahan Balai Catur, Kapanewon, Gamping, Kabupaten Sleman. Di kiosnya ini Firman menjual ragam pakan burung yang dibutuhkan para penggemar burung maupun pedagang pakan ternak pinggir jalan. Firman yang juga hobi memelihara burung tersebut tertarik memulai bisnis jual pakan burung ini setelah melihat bagaimana prospek bisnisnya. Maka sejak 3 tahun yang lalu Firman memulai bisnis pakan burung ini. Dari usahanya ini Firman mengaku bisa menghidupi keluarganya, tidak kurang Rp3 juta keuntungan bersih yang bisa dikantongi Firman setiap bulannya. Pak Aja, ini di depan saya ada ulat Jerman, sama yang di sebelah situ jangkrik genggong ada, jangkrik alam atau jangkrik bering juga ada di sini. Ulat Hongkong sama ulat balap, ulat kandang biasanya. Itu juga bisa bikin mancing, bisa sama pakan ternak juga bisa. Sini kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Awal mula ya coba-coba, ternyata usahanya makin sukses, terus hasilnya juga menguntungkan, bisa untuk menghidupi keluarga. Terus dilanjutkan sedikit demi sedikit dan ternyata bisa menghasilkan uang yang lumayan. Pelanggannya dari warga sekitar juga ada, terus luar kabupaten juga ada. Nanti kan bisa dikirim-kirim tergantung ordernya dari mana. Penjual pakan burung di pinggir jalan itu juga bisa. Di lobi di sini juga bisa. Di kiosnya ini Firman secara spesial menyediakan pakan burung hidup berupa ulat, jangkrik, dan semut kroto. Untuk varian ulat, Firman menyediakan 3 varian yaitu ulat Hongkong, Jerman, dan kandang. Firman menjadi pengepul utama di jenis pakan ini, sehingga tak heran menjadi jujukan kulakan pedagang karena kompetitifnya harga. Untuk para pemirsa, jangan ragu untuk merintis dan mengembangkan bisnis yang berbasis hobi Anda. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan.
Ya demikian kabar Indonesia hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.